Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja wilayah sekaligus pelantikan 24 Dewan Pimpinan Cabang se-Sulsel. Kegiatan yang berlangsung di studio utama Monas TV ini juga diramaikan dengan pameran produk unggulan pertanian serta diskusi strategis demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepada Pak Rektor dan seluruh Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) bersama Universitas Hasanuddin dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar diskusi penguatan ketahanan pangan nasional. Sejumlah narasumber dihadirkan baik dari pemerintah provinsi maupun mitra petani dalam budidaya pisang dan pendanaan. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina DPW HPSMI Sulsel berharap agar HPSMI dapat menjadi wadah pemersatu untuk swasembada ketahanan nasional. Hari ini Alhamdulillah Unhas menjadi host dari suatu proses yang sangat penting, yaitu pelantikan pengurus DPC oleh DPW HPSMI, Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia, yang saya yakin dan percaya adalah suatu platform baru yang kita harapkan menjadi media untuk masyarakat kita, petani kita, nelayan dan juga peternak bisa bekerjasama, bisa bertukar pikiran, bisa bertukar informasi, dan sekaligus kita bisa menyambung program pemerintah untuk ketahanan pangan, menyambung misi perguruan tinggi juga untuk mendekatkan hasil-hasil inovasi terbaik ke masyarakat. Profesor Jamaluddin Jompa menambahkan peran yang dilakukan Unhas dalam swasembada ketahanan pangan adalah melalui pendidikan dan hasil-hasil penelitian serta peran dalam pendampingan masyarakat. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Citra Kusumasari MKes SPGK, berharap para petani dapat terbantu melalui pendampingan yang dilakukan oleh HPSMI. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan banyak petani yang tertolong, karena mulai dari pembibitan sampai dengan panen, pemasaran panennya itu oleh off-taker. Jadi kita cuma membina petani, tetapi di dalam perjalanan pemeliharaannya itu sudah ada dananya. Jadi tidak perlu lagi kayak sekarang itu petani selama musim tanam tidak punya pendapatan. Ya kan? Nah, nanti ini selama musim tanam dia punya pendapatan. Jadi ada skema KUR yang kita kembangkan. 24 yang dilatih hari. Ya, 24 sebenarnya yang ter-SK ya, tapi yang sempat hadir 22. Agenda utama dalam kegiatan ini adalah pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC 24 Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan yang dilanjutkan dengan Rakerwil HPSMI bertemakan HPSMI bersinergi mewujudkan swasembada untuk ketahanan nasional. Kegiatan ini diselenggarakan di studio utama Unhas TV, Kampus Unhas Tamalan Rea, 16 hingga 17 April 2025. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran produk hasil pertanian dan industri produk dari DPC HPSMI Sulsel 24 Kabupaten Kota, di mana dilibatkan puluhan peserta yang terdiri dari jajaran pengurus DPW, DPC, narasumber, tamu undangan, hingga panitia pelaksana. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Telkomsel menunjukkan komitmennya dalam dunia pendidikan dengan menyalurkan bantuan pendidikan untuk mahasiswa Universitas Hasanuddin. Bantuan ini menjadi implementasi kerjasama antara Telkomsel dan Unhas yang telah disepakati melalui MOU sebelumnya. Penyerahan bantuan pendidikan Telkomsel kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin digelar Rabu 16 April 2025 bertempat di ruang rapat lantai 8 Gedung Rektorat Kampus Unhas Tamalan Rea. Kegiatan ini menjadi implementasi perdana kerjasama Telkomsel dan Unhas yang telah dimulai melalui MOU sebelumnya. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mengapresiasi bantuan ini sebagai bukti nyata dukungan Telkomsel bagi generasi muda. Ia pun menyebut jika kampus Unhas akan terus membuka akses pendidikan seluas-luasnya.
Ini alhamdulillah UNHAS dapat rezeki. Makasih Bapak GM dari Telkomsel dan semua tim Telkomsel yang luar biasa memperhatikan Universitas Hasanuddin yang bukan hanya terbaik di kawasan Timur Indonesia tapi perekat bangsa Timur Barat. UNHAS adalah salah satu yang kita harapkan bisa berkontribusi untuk menyemangati anak bangsa. Dan saya kira dan saya yakin beasiswa yang diberikan, kemudian juga dukungan sarana prasarana baik untuk pembelajaran, ini adalah suatu apresiasi dari Telkomsel untuk anak-anak UNHAS yang semakin keren, semakin berprestasi, dan kita berharap ini memotivasi kita semua bahwa ketika kita berprestasi banyak yang perhatikan. Saya harap di ajang PIMNAS nanti Telkomsel hadir kembali untuk menyemangati UNHAS karena tak pernah dibayangkan bahwa UNHAS bisa meraih trofi. Itu artinya apa? Indonesia udah benar. Karena kenapa? Dari timur pun bisa meraih trofi itu. Jangan di barat terus. Tapi memerlukan semangat, memerlukan motivasi yang kuat, tekad yang besar. Dan insya Allah ini untuk menunjukkan bahwa UNHAS bisa berkontribusi buat bangsa yang semakin jaya. Dan insya Allah kontribusi untuk Indonesia Mas. Makasih Telkomsel yang telah berbaik hati untuk selalu memperhatikan UNHAS. Kami tunggu program berikutnya. Beasiswa berikutnya. Siap. Insya Allah. Program penting, tapi beasiswa juga penting. Mahasiswa UNHAS banyak yang memerlukan beasiswa. Baik, Prof. Kami merekrut mereka semua tanpa kecuali. Saya selalu bilang tidak boleh ada orang yang miskin berhenti kuliah di UNHAS. Tidak boleh. Apapun yang terjadi, kita harus membuka peluang itu sebesar-besarnya dan tentu kontribusi dari seluruh pihak sangat kita butuhkan, termasuk pada hari ini Telkomsel telah memberikan yang terbaik, ya salah satunya tentu melalui beasiswa dan dukungan lainnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. General Manager Mobile Segmen GTM Area Pamasuka Telkomsel, Kodo Intan, mengatakan jika bantuan ini merupakan bentuk komitmen Telkomsel untuk terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Prof. Jompa sudah menerima kami di UNHAS dan alhamdulillah sama seperti yang Prof. Sampaikan tadi bahwa ini adalah bentuk apresiasi Telkomsel ke UNHAS dan bentuk kontribusinya kita sebagai salah satu perusahaan yang terus berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Bantuan pendidikan yang diberikan tersebut berupa uang tunai senilai total 20 juta rupiah bagi 20 orang mahasiswa. Dengan bantuan itu, Kodo Intan berharap mahasiswa UNHAS semakin termotivasi untuk berprestasi dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Feni Septiani Ismail, UNHAS TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin resmi melaksanakan submit lembar kerja evaluasi atau LKE Zona Integritas tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan pembangunan zona integritas sepanjang tahun 2024. Dari hasil evaluasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menempati posisi tertinggi dengan nilai total 58,22. Berikut informasinya. Kegiatan submit lembar kerja evaluasi LKE Zona Integritas Universitas Hasanuddin 2025 berlangsung di Gedung Rektorat Lantai 4 Ruang Rapat A dan menjadi agenda penting dalam upaya reformasi birokrasi di lingkungan kampus. Kegiatan ini merupakan pelaporan resmi kepada tim Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sebagai tindak lanjut dari program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024. Laporan pendahuluan dari Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi UNHAS, Dr. Andi Kusumawati SEAK MSICA, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal. Andi Kusumawati menyampaikan jika seluruh fakultas telah berhasil menyelesaikan pengisian LKE pada bulan Desember 2024. Keberhasilan ini melampaui target Ditjen Diktiristek yang hanya mematok capaian sebesar 50%, sementara UNHAS mampu menyelesaikan 100%. Penilaian zona integritas di UNHAS dilakukan oleh tim independen yang terdiri dari tim penilai zona integritas PTN Universitas Hasanuddin. Terdiri atas Ishak Rahman SIP MSI, Rahmatullah SIP MSI, dan Arwin Amrullah SEMM. Proses penilaian tahun ini diperkuat oleh keberadaan 6 sekretariat yang membantu menilai 6 aspek penting, yaitu manajemen perubahan, tata laksana, sumber daya manusia, akuntabilitas,
pengawasan, dan pelayanan publik. Dari hasil evaluasi tersebut, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menempati posisi tertinggi dengan nilai total 58,22. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat terhadap pembangunan zona integritas dan penguatan tata kelola yang bersih dan melayani. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mengatakan jika nilai ideal bagi setiap unit fakultas seharusnya berada di atas angka 48. Ia mengingatkan seluruh peserta agar kreatif dalam menangkap peluang serta berkomitmen penuh menolak segala bentuk gratifikasi di lingkungan kampus. Alhamdulillah hari ini kita telah submit laporan kerja evaluasi LKE untuk pembangunan zona integritas Universitas Hasanuddin. Kita bersyukur bukan hanya karena sudah submit, tapi kita bersyukur karena begitu banyak fakultas yang memiliki nilai yang memuaskan, sangat memuaskan bagi kami karena nilainya sangat tinggi, dan mudah-mudahan ini kemudian dalam follow up nanti nilainya bertahan setelah evaluasi berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat khusus kepada Fakultas MIPA, Pak Dekan MIPA, Prof. Amiruddin yang telah membawa fakultasnya top ya di urutan pertama dengan nilai tertinggi. Ada dekan Fakultas Kehutanan bersama saya yang dari tadi dia bertekad untuk menjadi nomor 1 yang berikutnya. Ini adalah berlomba-lomba untuk kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, saya yakin seluruh fakultas yang ada di Unhas terus berusaha untuk menjadi yang terbaik, dan yang paling penting justru adalah kita akan menjadi contoh untuk lembaga yang betul-betul wilayah bebas korupsi WBK pada akhirnya. Menurut Prof. Jamaluddin Jompa, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari sistem kerja, layanan publik, hingga peningkatan kualitas SDM. Ia juga menegaskan jika Unhas ingin meraih predikat wilayah bebas korupsi, maka 6 kategori penilaian zona integritas harus benar-benar dipenuhi. Prof. JJ sapaan akrabnya pun optimis jika pimpinan Unhas memiliki tekad kuat untuk mewujudkan hal tersebut dalam waktu yang tidak lama. Termasuk dalam memenuhi angka minimal nilai zona integritas seharusnya berada di atas 48. Prof. JJ juga menekankan pentingnya kreativitas dalam mengembangkan strategi pelayanan serta tegas menolak gratifikasi. Menurutnya sistem harus terus dibenahi, begitu pula dengan sumber daya manusia dan kualitas layanan yang diberikan. Guru Besar Ilmu Kelautan ini pun menyampaikan tekad pimpinan Unhas untuk memenuhi seluruh indikator demi meraih predikat wilayah bebas korupsi. Terima kasih Ibu Uma yang juga merupakan tim inti daripada tim ini yang sekaligus merupakan ketua SPI Universitas Hasanuddin. Ada Pak Ishak, masuk TV Pak Ishak. Pak Ishak ini adalah salah satu tim yang juga membantu kita merumuskan dan juga mengevaluasi berbagai macam program terkait dengan pengembangan zona integritas di Unhas. Kegiatan diakhiri dengan prosesi submit LKE oleh Rektor Universitas Hasanuddin bersama Dekan Fakultas MIPA sebagai peraih nilai tertinggi. Proses ini disaksikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Profesor Subhan SSI M.Pharm SC PhD Apoteker, para dekan, Kepala Tata Usaha, Manajer Tim Reformasi Birokrasi, serta admin dari seluruh fakultas. Andrea Ririn Karina, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.